Perkenankan, nama saya Acep Rahmat sebagai pendiri dengan nomor register 002. Saya menggeluti dunia Vespa. Itu berawal dari hobi sekitar tahun 92 ya. Jadi saya dulu sebagai pengajar ya. Nah, kemudian saya sering lewat di Jalan Supadio itu. Nah, kebetulan di sana tuh ada bengkel Karang Taruna, namanya itu Saudara Tono. Dia itu sebagai seksi usaha ekonomis produktif perbengkelan. Di bengkel itu ada motor Vespa warna biru, belakangnya itu joknya tuh pakai kayu itu. Pokoknya aduh keren banget itu motor. Nah, kebetulan ya beberapa minggu kemudian itu ada yang nawarin Vespa tahun 66. Itu tempatnya di Jalan Braga Gang Apandi. Saya cerita lah waktu itu sama Kang Aki, Kang Franky ya. Nama saya Franky Rahmat. Di VAC saya lebih dikenal dengan panggilan Kang Aki. Saya mengawali bermain Vespa itu di tahun 92. Saya beli motor Vespa itu dengan harga 150.000. Tahun pembuatan atau tahun rakitan motornya 1973. Dan motor itu saya bangun sendiri dari mulai pengecetan sampai perbaikan mesin. Setelah motor saya selesai, saya ketemu dengan almarhum Kang Solehudin, dan di situ pun saya membangun Vespa Kang Solehudin. Beres Kang Solehudin, saya berlanjut membangun Vespa Kang Dodo, almarhum juga. Lanjut saya membangun motor Kang Acep Rahmat. Vespa Anti Club adalah komunitas Vespa pertama di Indonesia. Penyuka Vespa antik berkumpul dalam komunitas ini. Para pendiri VAC diantaranya adalah Pak Soleh dengan nomor member 001, Kang Acep Rahmat 002, Kang Dodo 004, Kang Franky 007, dan Kang Tono yang telah berganti klub. Mereka adalah yang membuat Vespa Anti Club bisa harum dan besar seperti sekarang. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa mendengar cerita awal mula adanya komunitas bernama Vespa Anti Club. Dan di situ saya mulai berjalan 5 motor. Saya, almarhum Kang Soleh, almarhum Kang Dodo, Kang Acep, dan Kang Tono. Dengan berjalannya waktu, di perjalanan itu banyak yang bergabung. Ada 1-2 orang, dan pada akhirnya dengan perjalanan cukup panjang, di tahun 1993 saya mendeklarasikan atau membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Vespa Anti Club pada tanggal 28 Oktober 1993, dan itu pun kita deklarasikan itu bukan di satu gedung atau di tempat yang cukup mewah, tapi melainkan kita deklarasi itu di kantor RW. Perkenalkan, saya Muhammad Elva. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Vespa Anti Club Bandung Raya. VAC mungkin tidak sebesar sekarang, tapi alhamdulillah dengan semangat kebersamaan, dengan
dukungan daripada semua anggota yang memang benar-benar militan, VAC bisa berdiri tegak sampai usia ke-30 tahun sekarang ini. Alhamdulillah, kita dari Sabang sampai ke timur kita pun sudah ada, ya, dan sampai ke depan pun kita juga akan terus, ya, mengembangkan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Karena memang moto Vespa itu adalah satu Vespa sejuta saudara. Maka dari itu kita selalu berusaha dengan berdirinya klub Vespa Anti Club ini, ya, kita harus bisa memberikan contoh, ya, dari yang namanya persaudaraan itu sendiri. Sebuah komunitas tentunya memiliki dinamika masing-masing, dari mulai pencapaian dan semua yang pernah terjadi di dalam komunitas ini. Tentunya VAC sendiri memiliki berbagai dinamika internal maupun eksternal. Sangat lumrah memang hal seperti ini bisa terjadi. Karena penasaran, kami akan bertanya mengenai apa saja dinamika yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Perjalanan Vespa Anti Club sampai tahun 2024 ini sudah 30 tahun. Itu pun dengan perjalanan tidak mulus. Banyak hambatan-hambatan. Udah berjalan, nah terjadilah kevakuman, ya. Kang Soleh ini saat itu menghilang atau kemana lah, tidak pernah ketemu gitu loh. Sampai kita semua tuh jadi ya biasa aja gitu ya, jadi tidak terarahkan ya, kita kumpul-kumpul biasa tapi tidak ada ketuanya. Ada hawar-hawar ini, teman-teman yang lainnya Tono itu membuat klub namanya SOC waktu itu, Skuter Owner Club, ya itu. Mereka sudah jadi teman-teman VAC saat itu beralih pada ikut ke sana. Nah, ketika VAC sudah ikut ke sana, sebagian kita nih orang-orang ya pupuh-pupuhnya lah ya, kita cari Pak Soleh sebagai ketua itu, saya lah. Ketemulah di jalan di sana daerah Bojong apalah di sana lah, daerah Kopo ke sana lah, ya lupa lagi tempatnya itu. Seiring berjalannya waktu, ya kita dari situ bangkit kembali. Ketika kita bangkit kembali, maka teman-teman yang sudah ikut dengan SOC, yang sekarang itu SOG, balik lagi. Oh PAC ayah deui kembali lagi semua, kembali lagi. Mungkin 80% pada kembali lagi ke PAC, ya. Dari situ kita jadi semakin rame, ya, semakin rame jalan, ya, kemana-mana. Pokoknya tidak pernah terlewatkan, setiap malam minggu kita jalan, kita kumpul gitu, berbagai macam program dan sebagainya kita laksanakan. Membersihkan Sungai Cidurian dari mulai Jalan Soekarno-Hatta ke selatan. Itu mungkin momen-momen yang kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa VAC ini bukan hanya bisa mengendarai motor ugal-ugalan, tapi kita pun sering membantu untuk mengedukasi ke masyarakat. Dan pencapaian-pencapaian yang pernah dilaksanakan oleh member-member VAC ini di tahun 2000, entah 2001-2002 tepatnya, itu Vespa Anti Club cabang Padang menaiki Gunung Merapi satu motor, dan itu putus di puncak Gunung Merapi dan mengibarkan bendera VAC di Gunung Merapi. Itu pencapaian. Ada satu lagi pencapaian dari VAC wilayah atau sekarang disebut cabang Kabupaten Bandung. Dia mengibarkan bendera VAC ini di Amerika, tepatnya di Alaska. Nama saya Baraf Mas Duki,
Jabatan saya sebagai Sekretaris Bandung Raya, namun dalam hal ini mulai tanggal 13 April diminta oleh pendiri untuk mendampingi sebagai notulen. Nah, kemudian terkhusus adalah untuk masalah surat undangan untuk adanya kegiatan musyawarah bersama, yaitu pada saat tanggal 3 April 2023 yang dilaksanakan di Rumah Makan Pawon Maknini, itu di daerah Subang. Setelah saya kaji dalam surat undangan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan saya yang notabene pernah disampaikan kepada Dan Pustatif, sehingga saya membuat surat balasan atas surat undangan tersebut. Ya mungkin nanti surat itu akan disampaikan oleh Kang Barap ya. Nah, ini surat undangannya dari Dewan Pendiri sebagai balasan kepada Dan Pustatif. Nomor 007 garis miring DP Min Vespa Anti Club Indonesia 8 Romawi 2023 perihal tanggapan atas surat undangan musyawarah bersama kepada yang terhormat Dan Pustatif Vespa Anti Club Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya surat undangan dari Satuan Tatib nomor 004 Sattatib Vespa Anti Club Indonesia garing 8 Romawi tahun 2023 tertanggal 7 Agustus 2023 perihal undangan musyawarah bersama, maka melalui surat ini kami akan menyampaikan tanggapan atas surat undangan tersebut sebagai berikut. Pertama, bahwa perihal dalam surat undangan tersebut ditulis musyawarah bersama. Ini tidak jelas apa yang akan dimusyawarahkan dalam pertemuan itu. Dalam kurung isi maksud musyawarah bersama. Kemudian poin kedua, bahwa yang diundang adalah pendiri Vespa Anti Club Indonesia, pengurus DPP Vespa Anti Club Indonesia, pengurus DPC Vespa Anti Club Indonesia. Jika Satuan Tatib mengundang secara kelembagaan pengurus DPP Vespa Anti Club Indonesia, artinya memunculkan kembali ketua umum yang sudah mengundurkan diri, maka seharusnya penulisannya adalah mantan pengurus DPP Vespa Anti Club Indonesia. Poin ketiga, bahwa isi dan surat undangan Satuan Tatib tersebut tertulis berdasarkan hasil musyawarah khusus dengan pendiri dan pengurus DPP terkait dengan kondisi Vespa Anti Club Indonesia saat ini, maka disepakati adanya pertemuan dalam musyawarah bersama adalah tidak benar karena pendiri tidak pernah melakukan musyawarah khusus dengan mantan pengurus DPP pasca diterbitkannya surat balasan pendiri terkait dengan surat pengunduran diri mantan ketua umum, yaitu saudara Dedi Ibong. Akan tetapi kalau pertemuan secara personal dan saudara Ibong dan Pustatif pernah dilakukan, hal mana isi pembicaraannya adalah lebih kepada penegasan pendiri atas putusan dalam pengabulan pengunduran diri saudara Ibong dengan penegasan bahwa keputusan pendiri sudah bulat dan tidak akan ada perubahan. Poin 4, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 12.58 WIB, saya Japri dan Pus melalui WhatsApp yang isinya tidak perlu adanya pertemuan karena atas masukan dari cabang-cabang agar segera dilaksanakan Munaslup. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan Satuan Tugas akan melaksanakan pertemuan untuk pembentukan panitia Munaslup. Poin kelima, perlu kami sampaikan bahwa pasca dikeluarkannya surat balasan pendiri tertanggal 27 April 2023
3, maka tidak perlu lagi ada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pengunduran diri mantan Ketua Vespa Anti Club Indonesia, karena kami anggap sudah selesai dan mengerti dengan beberapa surat serta penjelasan lainnya via video. Poin ke-6, bahwa pendiri telah menunjuk satuan tugas Satgas dalam rangka mengisi kekosongan hukum pasca pengunduran dari ketum dengan tugasnya adalah melaksanakan program-program hasil Munas 3, Rakernas, dan tugas lainnya yang diberikan oleh pendiri sampai dengan terpilihnya ketua umum baru, yaitu versi Munaslup. 7. Bahwa pembentukan Satgas adalah bukan pengganti satuan tatib yang akhir-akhir ini sangat dibicarakan, dan satuan tatib adalah merupakan organ organisasi yang tetap berdiri tegak, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, dan tetap menjalankan tupoksi sesuai aturan yang berlaku di organisasi. Demikian penjelasan serta penegasan kami atas surat undangan dan pustatib. Tetap terjalin komunikasi, koordinasi, dan silaturahim. Terima kasih atas perhatian serta kerja kerasnya dalam membangun Vespa Anti Club Indonesia lebih baik dan maju. Wassalam. Dan jabat erat Dewan Pendiri Vespa Anti Club Indonesia, Bandung, 25 Agustus 2023. Ilfon dan Torek 007, Franky Rahmat, Ilfon dan Torek 002, Acep Rahmat, SHMH. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat Satuan Tugas Vespa Anti Club Indonesia, Saudara Ketua Cabang Vespa Anti Club Indonesia, dan arsip. Bahwa Satgas pasca pengunduran diri Saudara Ketum saat itu, Saudari Ibong, itu dibentuk adalah dalam rangka untuk mengelola organisasi sampai dengan terbentuknya Munaslup. Ya, satuan tugas ya yang bekerja untuk mengawal sampai dengan Munaslup. Itu catatan saya. Jadi gini, pada prinsipnya adalah dalam sebuah organisasi itu pasti terjadi ya, ada dinamika ya. Dinamika di organisasi manapun juga pasti itu terjadi ya, termasuk di PAC. Banyak pemikiran ya, banyak pola pikir yang berbeda, banyak juga cara pandang yang berbeda, tapi tentunya bagaimana bagaimana caranya kita bisa mempersamakan persepsi kita, tujuan kita ya ke depan tuh seperti apa. Adapun dinamika yang terjadi itu sudah biasa ya. Semenjak pengalaman saya sebelum saya menjabat sebagai Ketua Bandung Raya, tentunya VAC itu bukan hanya ini ya, terjadinya polemik seperti ini. Sebelum-sebelumnya pun sudah ada beberapa kali polemik, itu semenjak saya masuk bergabung di Vespa Anti Club, sudah ada beberapa kali yang namanya polemik, terjadi pepercahan, tapi itu hanya dinamika biasa menurut saya. Namanya kita berbeda pandangan, berbeda tujuan, berbeda prinsip, ya itu akan seleksi alam. Kita yang memang punya prinsip bersama, satu tujuan, punya prinsip bersama, kita akan teguh untuk menjaga klub ini agar bisa berkembang dan bisa lebih maju ke depannya. Dan tentunya siapa yang tidak sejalan dengan kita itu akan seleksi alam dengan sendirinya.
Harapan saya ke depan Vespa Anti Club Indonesia setelah kita terjadi dinamika-dinamika, semoga kedepannya VAC akan lebih bangkit lagi, lebih maju lagi. Yang namanya di organisasi, dinamika itu pasti terjadi. Nah, harapan saya pada teman-teman dari mulai pengurus pusat sampai pengurus yang paling bawah, tetap jaga nama baik marwah VAC. Segala kejadian-kejadian yang terjadi di VAC dari awal bahkan sampai saat ini adalah merupakan sebuah dinamika yang wajar ya. Karena di organisasi manapun dinamika itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Semoga ke depan akan selalu tetap kokoh, tetap berdiri tegak, tetap berada pada jalur dan porsinya. Kepada seluruh rekan-rekan, anggota, pengurus khususnya, tetap selalu jaga kekompakan, jaga kebersamaan, ya. Karena perjalanan kita masih panjang, bukan hanya di sini. Saya berharap, ya, perjalanan VAC ini bukan sampai di sini, tapi kita bisa mewariskan dan bisa menularkan kepada anak-anak kita, ya, rekan-rekan kita semuanya. Jadikanlah VAC ini sebagai wadah atau sarana untuk berkumpulnya kita memperkuat persaudaraan. Vespa Anti Club sekali lagi bisa lebih maju, bisa lebih solid, dan untuk program-program kedepannya bisa lebih baik dari yang sudah-sudah, bahkan mungkin yang lebih terbaik. Itu saja, jaga nama besar VAC, jaga nama baik VAC, jaga marwah VAC. Ya. Harapan saya kita sendiri fokus kepada organisasi yang kita jalankan. Kita ini organisasi besar, organisasi yang sudah malang melintang, bukan saja di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. VAC ini sudah booming namanya. Oleh karena itu, saya pesan kepada teman-teman, baik itu pengurus maupun member semua, jaga bersama-sama nama baik VAC, jaga bersama-sama marwah VAC. Yang paling utama adalah selalu tetap jaga nama baik keberadaan Vespa Anti Club, karena yang bisa menjaga nama Vespa Anti Club adalah kita sendiri. Ya, tanpa kita, VAC tidak akan berdiri tegak. Tapi tentunya dengan kebersamaan kita untuk selalu kokoh menjaga, ya, rumah kita, rumah besar kita, ya, itu VAC akan menggema ke seluruh jagat raya. Potensi SDM yang dimiliki oleh Vespa Anti Club ini luar biasa sekali ya. Oleh karena itu, jangan patah arang, tetap semangat, bangun terus VAC ke depan agar menjadi klub otomotif terdepan di tingkat nasional maupun internasional. Vespa Anti Club Bandung Raya, great again. Itu pasti bisa dengan semangat kalian semua. Semangat VAC!